Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Suami Sunda SHMH, dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Bagian Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa ilmu hukum semester 4 dengan kode mata kuliah FKH 4207 berbobot 4 SKS yang diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka dan tatap maya dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait pengertian dan dua lingkup hukum administrasi negara, perkembangan hukum administrasi negara, hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya, sumber-sumber hukum administrasi negara. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait kedudukan hukum pemerintah, wewenang pemerintah, diskresi, tindakan pemerintahan, instrumen pemerintahan AAUPB, jenis-jenis penyalahgunaan wewenang, bentuk pengawasan yang dapat dilakukan, dan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta pertanggungjawaban hukum pemerintah, kewenangan peradilan tata usaha negara. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali pengetahuan tentang pemerintahan, khususnya pemerintahan di Indonesia. Adapun capaian lulusan atau CPL Prodi yang mana dalam mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 4 yang telah tertuang dalam FPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Bagian Hukum Tata Negara serta lulus penjaminan mutu Prodi. Capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain CPNK 1 menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan berintegritas di bidang keahlian hukum berdasarkan nilai-nilai CPL 1. Mampu membangun argumentasi dengan berpikir secara kritis, logis, dan pragmatis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu hukum sesuai CPL 2, menguasai konsep teoritis mengenai hukum administrasi negara CPL 4, mampu merancang konsep dan menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan berintegritas di bidang keahlian hukum berdasarkan nilai-nilai CPL 1. Mampu membangun argumentasi dengan berpikir secara kritis dan logis, mampu merancang konsep dasar dalam administrasi negara atau dalam konteks penyelenggaraan masalah-masalah hukum khususnya di bidang pemerintahan atau eksekutif dengan menerapkan sikap disiplin dan kepekaan terhadap isu sosial CPL 5. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta FPS melalui pembagian langsung pada mahasiswa pada WA Group serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka maupun tatap maya. Untuk mendukung pemahaman mahasiswa, materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, materi dalam bentuk digital, kuis interaktif berupa kuisis ataupun Word, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Nah, asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai FPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS.
Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi, karya saya sendiri, dan juga buku referensi karya ahli lainnya seperti Ridwan HR, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan materi pada pertemuan 10, yaitu instrumen pemerintahan. Mari kita simak. Halo, ya ini dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, baik, hari ini adalah pertemuan ke-10 kita dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absensi dulu ya. Silakan teman-teman yang disebutkan namanya aktifkan mikrofonnya untuk menjawab absensinya. Baik, yang pertama itu adalah Dimas. Hadir, Ibu. Baik, yang kedua adalah Ricardo. Hadir, Ibu. Yang ketiga, jadi hari ini kita akan belajar tentang instrumen pemerintahan. Sebelumnya Ibu jelaskan bahwa mata kuliah ini pada hari ini kita jadwalkan adalah mata kuliah tatap maya. Sebelumnya kita sudah melakukan tatap muka. Jadi hari ini kita akan belajar dalam media online atau media Zoom. Jadi untuk instrumen pemerintahan ini terdapat beberapa pengertian, seperti mungkin teman-teman bisa lihat bahwa instrumen pemerintahan ini diartikan sebagai alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, di mana instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggara negara secara umum, ya, di mana pelaksanaan tugas penyelenggara negara sebagaimana kita ketahui atau kalian sudah pelajari mungkin sebelumnya, di mana terdapat 3 organ kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, dan masing-masing organ tersebut diberikan kewenangan untuk mengeluarkan instrumen hukumnya. Dalam konteks tugas penyelenggaraan negara di Indonesia itu terbagi atas 3 itu, dan sebelum Ibu lanjutkan mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih tugas pemerintah dalam konteks tata usaha negara, apa sih tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh negara Indonesia. Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Oke, silakan Joni. Baik, seperti yang kita ketahui, Ibu dan teman-teman, bahwa dalam suatu negara, pemerintah diberikan tugas untuk mengurus atau mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Termasuk di dalam mengurus itu, pemerintah diberikan kewenangan. Nah, ada beberapa kewenangan yang dilakukan pemerintah, yang dalam hal ini dapat disebutkan atau digolongkan sebagai perbuatan tata usaha negara. Itu ada yang pertama, yaitu pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau regeling. Nah, peraturan ini seperti yang kita ketahui bahwa dapat berlaku umum dan tidak konkret atau individual. Nah, kita dapat mengetahuinya seperti undang-undang atau peraturan daerah dan sebagainya yang mengikat secara umum dan tidak mengatur secara konkret hal tertentu. Kemudian ada juga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan atau basiking. Nah, di sini tentunya kita tahu bahwa yang dikeluarkan ini dapat mengatur hal-hal yang bersifat konkret. Jadi mengacu pada suatu hal tertentu, dan keputusan-keputusan ini seperti misalnya ada suatu keputusan dikeluarkan berkaitan dengan ini tertentu, atau keputusan yang dikeluarkan untuk izin dan lain sebagainya. Kemudian ada juga
wewenang yang ketiga dari pemerintah, yaitu dalam hal perbuatan tata usaha negara, yakni melakukan perbuatan material. Nah, perbuatan material ini teman-teman, ini di luar daripada peraturan atau keputusan. Jadi ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada pemerintah yang melakukan sosialisasi terkait vaksin dan sebagainya. Nah, tindakan-tindakan ini dilakukan di luar daripada peraturan dan keputusan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, jawaban dari teman kalian, Saudara Joni, sangat bagus ya, menjelaskan tentang tugas atau kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah ya, sebagaimana telah disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu regelin, miscikin maupun perbuatan material. Jadi itu sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa pemerintah bisa membuat peraturan, tetapi peraturan ini kalau misalkan dalam undang-undang itu dia bersifat umum, kemudian bisa mengerucut ke bawah sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian mengeluarkan keputusan. Keputusan ini dikeluarkan oleh pemerintah dan dia lebih bersifat konkret individual. Jadi sudah jelas siapa yang ditujukan di situ. Nah, ini perbuatan material berarti lebih kepada bagaimana perbuatan-perbuatan pemerintah. Sebelumnya juga kita sudah belajar tentang tindakan pemerintahan. Jadi di situ akan banyak tindakan-tindakan pemerintahan secara konkret yang dilakukan. Nah, ini masuk kategori. Tapi ada batas-batasnya tindakan apa yang dimaksud tersebut. Kemudian macam-macam instrumen pemerintahan sebagaimana sudah disebutkan atau dijelaskan teman kalian tadi, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan atau regelin, di mana peraturan perundang-undangan ini dijelaskan yaitu adalah hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat umum. Jadi dia belum ada secara konkret menunjukkan ini untuk individual siapa dan sebagainya. Ini lebih bersifat umum, mengatur hal-hal yang bersifat umum. Biasanya ini mengatur tentang perintah, larangan, kewajiban dan sebagainya. Nah, ini juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, di mana dia menjelaskan bahwa semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tun baik di tingkat pusat maupun di daerah yang tugasnya mengikat. Jadi ini yang masuk kategori regelin. Jadi kita tidak hanya mengacu pada peraturan sebenarnya, ini lebih kepada bagaimana dia mengikat dari secara hierarki dari atas sampai ke bawah. Jadi peraturan ataupun kebijakan pemerintah juga bisa masuk kategori ini. Kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan ya, dalam undang-undangnya menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tetap ditekankan bahwa peraturan perundang-undangan bersifat umum. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum disebut juga sebagai istilah undang-undang. Jadi kalau kita berbicara tentang peraturan yang lebih mengikat secara umum itu adalah undang-undang. Berbeda lagi sampai ke aturan ke bawah itu akan lebih konkret seperti juknis ya, atau peraturan daerah itu sudah jelas, oh ini ada memang daerah ini yang diatur begitu. Kemudian kita lanjut tentang peraturan kebijakan atau place emerson ya. Mungkin teman-teman sudah mendengar ini atau sudah mempelajari sesuai RPS yang saya bagikan, di mana place emerson ini tidak lepas ya, atau tidak lepas dari kondisi ideal atau kondisi nyata di Indonesia. Jadi secara aturan mungkin ada yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka adanya place emerson atau kebijakan ini lebih mempermudah atau melengkapi peraturan yang perlu dilakukan lebih tindakan nyatanya. Bisa masuk misalkan place emerson atau bisa dikenal juga dengan diskresi.
Jadi Price Emerson ini adalah peraturan kebijakan ya dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah Price Emerson, artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sedangkan Emerson berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Jadi Price Emerson ini diartikan sebagai orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Price Emerson ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan atau kelemahan penerapan asas legalitas atau yang kita kenal asas kepastian hukum ya. Kemudian Ibu jelaskan lagi, dalam negara modern yang berorientasi pada negara kesejahteraan ya, atau biasa Ibu jelaskan dengan negara welfare state ya, welfare state, maka pemerintah diberi kebebasan ya, kebebasan yaitu istilahnya Price Emerson dengan syarat dilakukan untuk peristiwa yang mendesak ya, terjadi secara tiba-tiba, ditujukan untuk melindungi keselamatan umum dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi tidak serta-merta bahwa pemerintah ini dengan alasan mendesak itu bisa membuat kebijakan, harus jelas keadaan mendesak seperti apa, secara tiba-tiba apa, harus jelas. Misalkan tiba-tiba ada banjir bandang, ya itu kan kejadian yang mendesak dan keadaan tidak bisa diperkirakan. Nah ini yang dimaksud seperti itu. Kemudian dalam hukum administrasi negara, Price Emerson ini adalah kebebasan atau keleluasan bertindak administrasi negara atau atas inisiatifnya sendiri yang dimungkinkan oleh hukum guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak yang aturannya belum ada dan tindakannya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya dalam Price Emerson atau diskresi di Indonesia itu ya tidak hanya mengatur bahwa tidak ada aturan dalam undang-undang, tetapi dalam diskresi itu ya atau Price Emerson kita bisa membuat kebijakan ataupun mengambil keputusan ya, meskipun dalam undang-undang itu tidak menyebutkan secara jelas, ataupun dia bisa menyebutkan secara singkat saja ataupun memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan. Jadi tidak hanya terbatas bahwa dalam aturan itu tidak diatur, tetapi bisa juga diatur tetapi belum jelas, masih perlu tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Itu yang dimaksud dari diskresi. Jadi dia melengkapi. Kemudian unsur-unsur diskresi dapat teman-teman lihat, yaitu yang pertama dilakukan untuk kepentingan umum, jadi tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kemudian atas inisiatif administrasi negara, menyelesaikan masalah konkret dengan cepat yang terjadi secara tiba-tiba, jadi emergensi ya. Kemudian dimungkinkan oleh hukum, jadi harus jelas juga, jangan sampai pertimbangannya ini mendesak tetapi secara hukum itu tidak boleh, itu juga akan mempengaruhi kebijakan pemerintah itu. Kemudian dilakukan oleh pejabat yang berwenang, jadi tidak serta-merta semua kebijakan ataupun tindakan itu atau keputusan pemerintah itu bisa dikategorikan diskresi atau Price Emerson. Misalkan Ricardo, tiba-tiba saya mau buat kebijakan Bu, saya mau buat keputusan tentang ini, tetapi kamu tidak masuk dalam kategori ini, pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu kan yang masuk dalam kategori pejabat pemerintah itu, ataupun yang memang diamanatkan secara aturan. Oke, kemudian ini pengaturan kebijakan ya. Kebijakan itu adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya, dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas ya, baik itu dalam undang-undang dasar maupun undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian ini juga disampaikan oleh bagaimana Ibu lanjut saja. Nah ini persamaan dan perbedaan peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan ya, sebagaimana disebutkan oleh At-Tamimi ya, At-Tamimi, dia mengatakan bahwa persamaannya yang pertama adalah aturannya berlaku umum ya, jadi kebijakan dan peraturan perundang-undangnya berlaku umum kecuali keputusan dia bisa individual. Kemudian peraturan yang berlaku keluar, jadi peraturan yang berlaku keluar itu dia tidak berlaku ke dalam, misalkan ke internal instansi tertentu, jadi dia harus berlaku secara keluar. Kemudian adapun perbedaannya, yang pertama itu pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi negara. Fungsi pembentukan peraturan kebijakan ada pada pemerintah dalam arti sempit ya, jadi pada kebijakan itu dalam arti sempit, dalam artian hanya eksekutif.
ya. Kalau misalkan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak hanya eksekutif tapi dia melibatkan legislatif, ya. Ada juga dia ada perintah larangan seperti pembuatan undang-undang, pasti ada termuat perintah larangan kewajiban. Kemudian ada juga sanksi pidana, sanksi administrasi maupun perdata kadang ada di situ. Jadi itu yang membedakannya. Kemudian berkaitan dengan sanksi, maka sanksi yang bersifat pidana dan pemaksaan yang dapat berakibat mengurangi hak-hak asasi warga dan penduduk hanya dapat dituangkan dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hanya dapat mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggarnya apabila jelas-jelas diatribusikan oleh undang-undang. Sedangkan peraturan kebijakan hanya dapat mencantumkan sanksi administratif bagi pelanggaran-pelanggaran ketentuannya. Jadi itu membedakannya. Oke, kemudian diskresi ya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ya, di mana dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan atau tindakan pemerintahan, tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Ini lebih jelas ya, dalam aturan ini lebih jelas yang mana masuk atau yang mana bisa dibuat kebijakan diskresi. Jadi lebih jelas di sini. Nah, ini unsur-unsur diskresi yaitu keputusan dan atau tindakan pemerintah kemudian dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur atau tidak lengkap atau tidak jelas. Jadi dalam aturan itu ada pilihannya, dia mengatur atau tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas. Itu yang bisa dibuatkan diskresi. Kemudian adanya stagnasi pemerintahan. Jadi hampir sama tadi ya dalam place immersion. Cuman dalam diskresi, dalam aturan di Indonesia ini lebih jelas tentang penjelasan diskresi. Kemudian persyaratan diskresi ini bisa teman-teman baca nanti Ibu materinya ya. Jadi salah satunya itu harus sesuai dengan AOPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan tujuan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian ini akibatnya. Oke, nanti kalian baca ya. Oke, jadi itu materi dari Ibu ya. Selanjutnya masuk kepada diskusi kelompok. Ya, Ibu sebelum masuk kepada kuis, Ibu akan share materi dalam bentuk video pembelajaran tentang instrumen pemerintahan. Jadi Ibu share ya materinya dalam bentuk video. Nanti kalian pelajari materi ini ya tentang instrumen pemerintahan. Mungkin di rumah kalian bisa belajar tentang instrumen pemerintahan ini. Itulah materi pembelajaran kita baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk secara langsung ya. Sebagaimana kalian telah pelajari materi itu baik Ibu sampaikan secara langsung ataupun dalam bentuk video. Saya ingin adik-adik semua ya mengisi kuis ya yang Ibu bagikan. Jadi Ibu mau kasih kuis, jadi tolong kalian jawab ini paling lambat nanti malam. Uang ini di chat ya Ibu, silakan kalian klik itu dan silakan jawab. Itu Ibu kasih soal dalam bentuk narasi ya, jadi kalian jawab dalam bentuk narasi. Ibu tidak kasih soal dalam bentuk pilihan ganda, jadi kalian jawab dalam bentuk narasi karena sebelumnya kita sudah atau Ibu sudah memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Bu. Baik, silakan. Ya, Eklesia. Perbedaan peraturan dan kebijakan, Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Eklesia. Jadi
yang menjadi perbedaan antara peraturan dan kebijakan sebagaimana Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa di mana dalam peraturan itu selain bersifat umum, dia itu ada pengaturan tentang sanksi, baik sanksi pidana ya, dan itu menjadi kata kunci dalam perbedaan utamanya dalam peraturan. Sedangkan kebijakan itu dia tidak memuat sanksi pidana, dia lebih kepada sanksi administrasi, dia bisa masuk dalam kebijakan. Tetapi kalau sanksi pidana itu dia masuk dalam peraturan perundang-undangan tentang perintah ataupun larangan. Nah, di kebijakan pun juga bisa demikian. Jadi itu menjadi titik poin perbedaannya. Bagaimana, Eklesia? Dapat dipahami, Bu. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum Ibu tutup? Baik, tidak ada ya. Jadi Ibu ingatkan kembali tugas yang Ibu kirimkan dalam bentuk Google Form, silakan adik-adik mahasiswa kerjakan, lalu kirim ya ataupun jawab sesuai dengan narasi kalian tentang soal-soal yang Ibu berikan, dan paling lambat itu nanti malam, dan itu akan menjadi tugas atau ulangan harian kalian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam beraktivitas sehat selalu. Sampai bertemu pada minggu selanjutnya. Sekian rekaman video proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program studi ilmu hukum bagian Hukum Tata Negara Universitas Cendrawasih. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.